Kamu bisa melihatku saat aku sedang bicara. Setelah menunggu selama puluhan tahun, keadaan pun berbalik. Keluarga para korban pembunuh berantai Long Island akhirnya mendapat kesempatan untuk menghadapi pria yang telah merenggut ibu, putri, dan saudara perempuan mereka. Dan ketika Rex Heuermann berbicara, hakim tidak menahan diri. Ya, Anda telah digambarkan sebagai pria yang sangat besar. Kamu adalah pria picik yang menjijikan dan hina jika kamu memang seorang pria. Dan kamu pengecut. Dari Suffolk County, New York, saya akan membawa Anda ke dalam proses penjatuhan hukuman yang penuh emosi itu dan detail mengerikan di balik apa yang dikatakan penyelidik telah ia rencanakan selama bertahun-tahun. Sebelum kita membahas kasus yang sangat mengerikan tentang pembunuhan berantai di Gilgo Beach, saya ingin memberitahu Anda tentang sebuah aplikasi yang sudah saya gunakan dan saya sangat suka. Namanya Upside. Dan Upside akan memberi Anda cashback untuk barang-barang yang Anda beli setiap hari, seperti bensin, belanjaan, dan makanan untuk dibawa pulang. Berikut yang perlu Anda lakukan. Anda unduh Upside secara gratis. Anda klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Lalu Anda bayar seperti biasa dengan kartu kredit. Setelah itu Anda verifikasi pembelian, dan boom, Anda dapat uang kembali. Jadi misalnya saya perlu isi bensin, atau ingin pesan makanan untuk dibawa pulang suatu malam. Saya akan mencari penawaran dari Upside terlebih dahulu. Setelah saya mengeluarkan uang, uangnya muncul di aplikasi saya. Dan kemudian saya bisa mentransfernya langsung ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside mendapatkan rata-rata $254 kembali setiap tahun, yang menurut saya luar biasa. Untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR yang Anda lihat di layar Anda, dan gunakan kode promo kami CrimeFix untuk mendapatkan bonus tambahan 25 sen untuk setiap galon pada pengisian bensin pertama Anda. Saya Anjanette Levy dan ini adalah edisi spesial dari Law and Crime hadir untuk Anda dari Suffolk County, Long Island. Kami berada di gedung pengadilan dan disinilah para korban Rex Heuermann dapat berbicara dari hati hari ini. Mereka bisa berbicara langsung kepada pria yang telah merenggut nyawa ibu, putri, dan saudara perempuan mereka. Mereka menghadapi dia setelah dia dengan kejam dan tanpa alasan merenggut nyawa orang-orang yang mereka cintai. kesempatan yang seharusnya dia miliki selama 26 tahun terakhir sejak kamu mengambil nyawanya. Untuk meraih semua tujuan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Dan dia berhasil melakukannya. Dia punya harapan dan impian. Dan kamu merampas semuanya darinya. Hakim Timothy Mazie tidak segan-segan saat berbicara kepada Rex Heuermann. Kamu akan melihatnya sebentar lagi. Tapi hari ini sebenarnya tentang 8 korban yang sudah diketahui. Sandra Castilla, Karen Vergata, Valerie Mack, Jessica Taylor, Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman, Melissa Bartholomew, and Amber Costello. Mereka adalah wanita muda yang memiliki keluarga yang mencintai mereka. Para wanita itu memiliki harapan dan impian, tetapi mereka menjadi target seorang monster sadis karena tubuh mereka yang kecil dan hanya karena mereka rentan saat bekerja sebagai pekerja seks komersial. Pembunuhan dimulai pada tahun 1993 dengan kematian Sandra Castilla. Korban terakhir, Amber Costello, dibunuh pada tahun 2010. Tubuhnya dan tubuh Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman, serta Melissa Bartholomew ditemukan kemudian pada bulan Desember tahun itu. Adik perempuan Melissa, Amanda, masih remaja ketika kakaknya menghilang. Aku berumur 15 tahun. 15 tahun. Aku benar-benar tidak peduli. Aku baru saja masuk kelas 10 dan aku tidak pernah bisa menyelesaikannya karena bahkan ketika aku meninggalkan sekolah, pikiranku sebenarnya tidak pernah benar-benar di sana. Aku terjebak dalam masa mudaku. Aku terjebak dalam awal masa dewasaku, dan sampai hari ini aku masih merasa terjebak. Ada begitu banyak tahun di mana aku tidak ingin berada di dunia ini lagi. Lalu ada momen yang sangat kuat ketika Amanda Vanderburg berbalik ke Rex Heuermann dan memerintahkannya untuk menatapnya. Kamu bisa menatapku saat aku bicara. Sudah sekitar 17 tahun sejak terakhir kali kita berbicara. Jangan lupa. Kamu telah merusak hubungan antara aku dan ibuku untuk sementara waktu. Ia takut akan keselamatanku karena kamu. Ia takut ketika aku meninggalkan rumah, aku tidak akan kembali. Dan itu juga sulit baginya untuk mendampingiku seperti yang aku butuhkan saat dia sendiri sedang berjuang demi hidup adikku, agar ada yang mau menganggap kami serius, berjuang demi hidupnya sendiri dan kewarasannya. Syukurlah kami bisa memperbaiki hubungan itu, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah aku miliki dengan putrimu. Dan aku berharap itu akan menghantuimu selama sisa hidupmu, yang kuharap tidak akan berlangsung lama.
Aku terpaksa hidup dengan kecemasan yang melumpuhkan, depresi, PTSD, dan sistem saraf yang hancur. Setiap hari, aku dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan. Untuk beberapa waktu, depresi benar-benar menguasai diriku, sampai-sampai aku hampir tidak makan dan hanya menangis serta tidur berulang kali. Aku takut ada orang-orang yang menatapku terlalu lama. Aku sangat ketakutan setiap kali mendengar suara karena aku sendirian di rumah. Aku harus memeriksa bagian belakang mobilku setiap kali masuk. Aku khawatir bertemu orang baru atau berada di keramaian. Jantungku bahkan berdebar kencang jika aku mendapat telepon dari nomor tersembunyi. Terus-menerus menatap ponselku, menunggu telepon berikutnya darimu. Sherman menelpon Amanda dari ponsel Melissa setelah membunuhnya dan memanggilnya dengan sebutan yang sangat buruk, menyejeknya. Sekarang dia harus mendengarkan seorang wanita memberinya perintah. Putri Maureen Brainerd Barnes, Nicolette, juga berbicara. Bisakah kita bicara tentang kasus ini? Aku ingin bicara tentang ibuku. Dia adalah seseorang yang hangat, ceria, lucu, cerdas, dan artistik. Yang paling utama, dia memiliki hati paling besar di antara semua orang yang pernah kukenal. Ketika dia melewati seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal di jalan, dia benar-benar akan memberikan uang terakhirnya, atau setidaknya berhenti untuk menyapa mereka dan menanyakan kabar mereka jika saat itu dia tidak membawa uang. Dia adalah penggemar bahasa dan sastra, seorang penyair, dan seorang akademisi. Dia vokal secara politik, dan hal itu tercermin dalam tulisannya. Dia menyukai musik hip-hop dan R&B, dan sering menulis rap di buku puisinya, mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang rapper. Dia memiliki selera humor yang tinggi dan tawa yang sangat menular. Dia berjiwa muda, tapi dia juga memang masih muda. Dia hanya hidup beberapa minggu lagi setelah ulang tahunnya yang ke-25. Ketika aku sendiri berusia 25 tahun, itu bukanlah momen yang membahagiakan, seperti yang dinikmati kebanyakan anak muda. Itu terasa mengejutkan dan menyakitkan karena aku tahu itu berarti aku sekarang hidup lebih lama daripada ibuku. Hari ini, aku hampir 2 tahun lebih tua daripada usia ibuku saat dia meninggal. Lex Herman telah merampas puluhan tahun kehidupan dari seorang wanita yang seharusnya masih ada di sini, menciptakan kenangan bersama orang-orang yang mencintainya. Namaku Dylan dan aku adalah putra dari Maureen. Saat aku kehilangannya, usiaku baru 1 tahun. Kenangan paling awal dalam hidupku dipenuhi oleh kecemasan, ketakutan, dan kesedihan. Tidak tahu kemana dia pergi dan mengapa dia tidak ada dalam hidupku. Aku tidak ingat suaranya, wajahnya, atau kasih sayang yang dia berikan padaku saat aku masih bayi. Ibuku tidak pernah ada untuk melihatku pada hari pertamaku masuk sekolah. Ia tidak pernah ada saat aku lulus. Dia tidak pernah ada saat aku membutuhkannya, dan dia juga tidak akan pernah ada di masa depan saat aku membutuhkannya. Saudara perempuan Maureen menggambarkan dia sebagai seseorang yang sangat bijaksana. Dia menghilang pada tahun 2007. Tidak ada yang bisa mempersiapkanku untuk hari ketika Maureen tidak pulang ke rumah. Awalnya, aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa dia akan menelpon kapan saja, bahwa semuanya, entah bagaimana, akan baik-baik saja. Tapi seiring hari-hari berubah menjadi tahun, harapan itu perlahan memudar menjadi kenyataan yang menghancurkan. Setelah bertahun-tahun mencari Maureen, duniaku hancur. Hari ketika adikku ditemukan di semak-semak di pinggir jalan raya yang gelap dan sepi. Dia tidak hanya dibunuh, dia adalah korban seorang predator, seorang pembunuh berantai. Ini bukan sekedar pembunuhan, ini adalah kejahatan yang terencana dan tak terbayangkan. Itu adalah kejutan yang begitu mendalam, hingga pikiran dan tubuhku tidak bisa memprosesnya. Karena ketika Maureen diidentifikasi, itu berarti harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah pergi untuk selamanya. Dan rasa sakit itu tak tertahankan. Aku hidup dengan rasa bersalah sebagai penyintas selama lebih dari 1 dekade. Aku memutar ulang setiap momen. Berulang kali di pikiranku. Bibi Megan Waterman menggambarkan bagaimana keponakannya bisa menjadi pekerja seks komersial. Megan dipaksa menjadi pekerja seks oleh King Cruz, seorang mucikari yang menyamar sebagai pacarnya. Dan karena perdagangan manusia yang dilakukan oleh orang itu terhadap keponakan saya, tahanan yang duduk di ruang sidang ini hari ini bisa merenggut nyawanya dan merampas masa depan bersama Megan dari orang-orang yang mencintainya. Pada tanggal 6 Juni 2010, tahanan itu tidak hanya mengambil semua harapan dan impian Megan, tapi dia juga menghancurkan keluarga kami. Saya yakin keponakan saya telah berjuang sekuat tenaga untuk kembali kepada putri kami yang sangat dia cintai dengan sepenuh hatinya. Jika Anda mempertimbangkan ukuran pria ini dan fakta bahwa dia mencari anak-anak dan korban yang bertubuh lebih kecil, menjadi sangat jelas bahwa dia bukanlah predator yang menakutkan,
melainkan seorang oportunis yang pengecut. Rencana tahanan itu untuk melenyapkan Megan, Maureen, Melissa, Amberlynn, Jessica, Valerie, Sandra, dan Karen justru berbalik menyerang mereka. Karena tindakan kejinya yang pengecut, orang-orang yang kita cintai akan dikenang selama bertahun-tahun dengan cinta dan penghormatan. Tidak hanya oleh keluarga dan teman-teman mereka, tetapi juga oleh jutaan orang di seluruh dunia yang kini berduka atas kehilangan mereka. Dan putri, Megan Liliana, berbicara tentang ibunya yang tidak pernah ia kenal. Ia masih balita ketika Megan menghilang pada bulan Juni 2010. Namaku Liliana Waterman, dan aku adalah putri dari Megan Waterman. Ibuku menghilang saat aku baru berusia 3 tahun. Jenazahnya baru ditemukan saat aku berusia 4 tahun. Dia direnggut dariku di tahun-tahun terpenting dalam hidupku. Dan seorang gadis kecil membutuhkan ibunya. Aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk tahu rasanya dihibur olehnya setelah hari yang buruk, mendengar nasihatnya, atau tumbuh dengan bimbingannya dalam hidup. Aku tidak sepenuhnya menyadari detail mengerikan dari apa yang telah terjadi sampai aku berusia sekitar 9 tahun. Dan kamu bisa memberitahu seorang anak bahwa ibunya dibunuh secara brutal? Aku ingat duduk di rumah saat kelas 4, sedang berselancar di internet ketika aku menemukan sebuah artikel tentang dirinya. Itulah saat di mana aku benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Aku ingat bertanya pada kakek nenekku apa arti kata pelacur. Dan dalam sekejap, duniaku hancur. Hatiku hancur lagi. Aku telah melewati 16 hari ibu tanpa ibuku. Aku telah menjalani ribuan hari tanpanya. Sekarang aku seumur dengan ibuku saat dia pertama kali mengandungku. Dan aku baru menyadari betapa mudanya dia waktu itu. Aku merasa seolah-olah aku baru mulai memahami kehidupan. Namun ibuku tidak diberi kesempatan untuk menjalani hidupnya. Rex Heuermann tidak hanya mengambil nyawa ibuku. Ia juga mencuri seluruh kenangan seumur hidup yang seharusnya bisa aku dan ibuku buat bersama. Dia merampas ulang tahun, hari-hari libur, percakapan, pelukan, dan nasihat. Dan setiap momen di masa depan yang seharusnya dibagikan antara seorang ibu dan anak perempuannya. Orang tua Valerie Max berbicara tentang kehilangan putri mereka. Tuan Heuermann, Anda telah melakukan hal-hal mengerikan terhadap Raga Valerie. Bahwa Anda belum pernah menyentuh Valerie yang sebenarnya. Untuk memparafrasekan C.S. Lewis, tidak ada orang biasa. Kamu tidak pernah berbicara dengan orang biasa. Setiap orang yang pernah kamu bercanda, bekerja, menikah, ejek, atau bahkan bunuh adalah makhluk abadi. Masing-masing akan hidup selamanya, entah dalam kemuliaan kekal atau kengerian yang bisa dibayangkan. Aku hanya bisa membayangkan saat hariku tiba dan aku berdiri di hadapan Yesus. Valerie akan berada di sisinya. Apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga kami melebihi apa yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun keadilan telah ditegakkan, itu tidak bisa menggantikan apa yang telah kamu ambil dari kami. Begitu juga, keadilan tidak bisa mengembalikan Valerie yang penuh kasih ke kehidupannya di dunia ini. Namun, aku ingin kamu mengerti bahwa meskipun kamu mampu melakukan kekejaman mengerikan ini terhadap putri kami, dan tidak peduli seberapa besar rasa kuasa atau kendali yang kamu rasakan atas tubuh Valerie, kamu tidak pernah bisa menyentuh jiwanya. Aku katakan padamu, kecuali kamu memperbaiki dirimu di hadapan Tuhan, Valerie lah yang bebas hari ini dan kamu tidak. Dia menjalani hidupnya bersama juru selamatnya, Yesus Kristus. Dan apa yang telah kamu lakukan tidak memberimu apa-apa. Aku ingin kamu mengerti. Dan sepupu Jessica Taylor berbicara tentang kehilangan Jessica dengan cara yang begitu mengerikan. Apa kamu ingin berakhir seperti Jessica? Itu adalah pertanyaan yang sering saya dengar saat remaja. Sesuatu yang diucapkan karena takut mengetahui apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang monster. Jawabannya adalah ya. Aku memang ingin menjadi seperti Jess. Dia itu berani, baik, penuh kasih, cantik, dan cerdas. Dia membuat hidup setiap orang yang ditemuinya menjadi lebih baik.
bahkan jika mereka hanya bertemu dengannya sebentar saja. Dia tidak pernah menganggap siapapun sebagai orang asing. Dia benar-benar seperti sinar matahari. Aku selalu berharap bisa mengenalnya sekarang sebagai diriku yang sudah dewasa ini. Andai aku bisa melihat wanita seperti apa dia akan menjadi. Andai aku memeluknya lebih erat saat terakhir kali aku melihatnya. Andai dia bisa mengenal putraku. Perjalanan yang bisa kulakukan bersamanya dan adikku. Kenangan yang bisa terus kami ciptakan bersama. Sebaliknya, aku mencoba mengenalnya lewat kenangan yang masih bisa kusimpan, dan aku bersyukur untuk itu. Aku menyapanya dalam doa, dan aku meninggalkan bunga sebagai kenangan untuknya di tempat-tempat di mana dia pernah ditinggalkan. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana perasaanku saat menerima telepon itu. Aku tidak bisa memahami kata torso. Tidak mungkin seseorang melakukan itu pada orang yang aku cintai. Torso. Tanpa kepala dan tanpa tangan. Kata-kata ini menghantui aku. Pacar kami yang baru 3 bulan bahkan belum selesai membuat bagian tubuh. Aku kira itu bagian perut. Ternyata itu tubuh yang terpotong-potong. Tidak mungkin. Menjijikan, mengerikan, menakutkan, biadab, brutal. Apa? Bagian-bagian tubuhnya tersebar di mana-mana dan ada yang hilang. Mereka tidak menemukan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Tanpa kepala dan tanpa tangan. Aku masih belum mengerti. Akhir pekan itu, dia seharusnya pulang ke rumah. Akhir pekan itu, keluarga dan teman-teman mencarinya. Orang-orang terdekatnya menelponnya. Dia tidak akan melewatkan akhir pekan itu. Dia tidak pernah mengangkat telepon. Dia tidak menelpon balik siapapun karena kamu. Keluarga Amber Costello memberikan pernyataan untuk dibacakan. Sebelum kematian Amber Costello, dia berhasil menipu Rex Heuermann dengan berbagai cara. Jika bukan karena kecerdikan kakak saya di jalanan, satuan tugas bersatu untuk menangkap pembunuh berantai itu mungkin masih akan terus memburu. Tanggapan Amber membuat Rex Heuermann, si narsis jahat yang penuh ego, marah besar. Pria amoral yang duduk di hadapan Anda hari ini tidak bisa menerima ketika dia dikalahkan oleh Amber Costello. Tindakan kakak saya membuat si pembunuh yang melarikan diri itu menunjukkan kemarahannya secara berlebihan. Amarahnya yang tak terkendali karena telah dibohongi oleh Amber, membuat Rex Heuermann tidak hanya menyakiti Amber, tetapi juga menyakiti putri saya dan saya sendiri. Meskipun putri saya sendiri, dan banyak orang lainnya berhasil lolos dari cengkeraman dingin dan penuh perhitungan Rex Heuermann, kakak saya, Amberlynn Costello, harus membayar harga tertinggi. Namun, pengorbanan dan jiwanya membawa kemenangan ke ruang sidang ini karena dia mendapat kekuatan dalam Yesus Kristus. Meskipun detail pasti tentang apa yang terjadi pada Amber yang kami cintai setelah dia mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada teman-temannya saat dia masuk ke dalam mobil Avalanche milik Rex Heuermann, saya tahu iman butanya kepada Yesus Kristus membantunya bertahan dari siksaan mental dan penderitaan fisik yang dilakukan oleh monster yang duduk di hadapan Anda hari ini terhadap tubuhnya. Dan keluarga Sandra Castilla juga melakukan hal yang sama. Nama saya Ruth Reynolds dan saya adalah saudara perempuan Sandra Castilla. Kami berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah mengizinkan kami bersama keluarga-keluarga lain yang berduka untuk berbicara di pengadilan hari ini mengenai dampak mendalam yang ditimbulkan oleh kehilangan ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dalam hidup kami. Menerima kabar tentang saudara perempuan saya dan bagaimana dia ditemukan menimbulkan duka yang tak akan pernah sepenuhnya pulih bagi kami. Hari ini adalah hari yang sangat berarti dan telah lama dinantikan, tidak hanya bagi keluarga Sandra, tetapi juga bagi keluarga korban lainnya. Amber, Valerie, Karen, Jessica, Maureen, Melissa, and Megan. Saya selalu berharap bahwa orang yang bertanggung jawab menghancurkan keluarga kami dan keluarga begitu banyak orang lainnya suatu hari nanti akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Dan hari itu telah tiba. Meskipun keadilan tidak dapat mengembalikan Amber, Valerie, Karen, Jessica, Maureen, Melissa, Megan, dan Sandra, keadilan memastikan mereka tidak lagi dilupakan dan membawa kedamaian bagi keluarga kami. Mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab atas duka kami yang tak terpulihkan ini tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi.
Rex Heuermann adalah seorang pembunuh berantai sadis yang menargetkan perempuan yang bisa dengan mudah ia kuasai karena ukuran tubuh mereka dan pekerjaan yang mereka lakukan. Korban-korbannya sangat menderita. Kematian mereka kemungkinan besar tidak terjadi dengan cepat. Dia mengakui telah mencekik setiap korbannya, dan pencarian di komputernya menunjukkan pencarian untuk pornografi penyiksaan yang menggambarkan baik anak-anak maupun orang dewasa. Citra yang ia tampilkan sebagai pria berkeluarga dari pinggiran kota hanyalah sebuah kedok. Ini adalah seorang terdakwa yang dengan sangat teliti merencanakan pembunuhan 8 wanita muda. Dia terobsesi pada setiap detail sebagai cara untuk mempersiapkan pembunuhan berikutnya, sekaligus mengulang kembali kepuasan yang menyimpang dan kenikmatan bejat yang ia rasakan dari mengambil nyawa 8 wanita muda. Tidak ada yang bisa dikatakan atau dilakukan terdakwa di ruang sidang ini yang dapat mengurangi apa yang telah ia ambil dari para wanita itu dan keluarga mereka. Penyesalan apapun yang ditunjukkan tidaklah cukup dan terlalu sedikit. Semuanya sudah terlambat dan tidak cukup. Seperti yang diketahui, pengadilan terdakwa telah membiarkan beberapa informasi keluar melalui pernyataan yang dibuat kepada mantan istrinya dan terapisnya. Tetapi itu tidak lebih dari upaya menyedihkan oleh terdakwa ini untuk terus memanipulasi keluarganya dan mengendalikan keluarga itu, untuk mengendalikan keluarganya sendiri maupun pesan dari kasus ini. Pesan sebenarnya dari kasus ini telah disampaikan oleh para korban hari ini, Yang Mulia. Itulah inti dari kasus ini. Dan saya sampaikan bahwa tidak ada yang dikatakan terdakwa ini setelah penangkapannya yang terjadi pada Juli 2023. Apapun yang dia katakan setelah itu tidak berarti dan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu hanya dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari tindakan bersalahnya sendiri. Saya tidak ragu bahwa terdakwa ini sangat menyesal, Yang Mulia. Dia memang menyesal. Dia menyesal karena tertangkap. Yang penting, Yang Mulia, adalah pernyataan yang dibuat oleh terdakwa ini sebelum penangkapannya, saat penangkapannya, dan tindakan yang diambil oleh terdakwa ini sebelum penangkapan itu. Selain itu, karena hal-hal tersebut mengungkapkan siapa sebenarnya terdakwa ini. Siapa sebenarnya terdakwa ini terlihat jelas dalam dokumen perencanaan yang ditemukan dari salah satu perangkat elektronik terdakwa yang disita oleh Satuan Tugas saat pelaksanaan surat perintah penggeledahan pertama. Dalam dokumen tersebut, terdakwa dengan dingin merencanakan pembunuhan beberapa wanita, seolah-olah ia sedang memecahkan soal matematika atau membuat daftar belanja. Di balik jas dan dasi, dia adalah seorang sadis yang dengan teliti mengasah keahliannya dengan meneliti para ahli tentang pembunuh berantai, mempelajari buku John Douglas Mindhunter untuk mencari petunjuk bagaimana menjadi pembunuh yang lebih baik. Agar tidak tertangkap, Heuermann belajar dan membuat catatan seperti seorang siswa yang belajar untuk ujian. Pemeriksaan forensik pada komputernya mengungkapkan adanya daftar-daftar. Salah satunya berjudul Things to Remember. Daftar itu berisi, suara bisa merambat, kendalikan jumlah udara masuk dan keluar untuk mengontrol suara yang dihasilkan, tidur yang cukup sebelum berburu, terlalu lelah bisa menimbulkan masalah, pukul lebih keras, terlalu banyak pukulan untuk menjatuhkan, pertimbangkan pukulan ke wajah atau leher lain kali untuk menjatuhkan, lebih banyak tidur dan kontrol suara berarti lebih banyak waktu bermain. Gunakan paku payung untuk menggantung kain pelindung dari langit-langit, bukan selotip. Gunakan tali yang kuat untuk leher, tali ringan putus saat dikencangkan. Heuermann juga memiliki dokumen yang tampaknya berisi daftar perencanaan dan pembunuhan. Dokumen itu disebut HK2000. Dokumen itu mencantumkan masalah seperti DNA, jejak ban, noda darah, dan sidik jari. Lalu ada perlengkapan yang dibutuhkan, seperti penutup sepatu, soda api, pemindai frekuensi polisi, tali, gergaji atau alat pemotong, jaring rambut, film foto, dan masih banyak lagi. Lalu ada kolom untuk DS, yang diyakini penyidik berarti tempat pembuangan atau lokasi tempat sampah. Daftar berikutnya TRG, yang diyakini penyidik berarti target. Di bawahnya tertulis, kecil itu bagus. Tapi hari ini, fokusnya bukan pada perencanaan atau perbuatan keji si pembunuh yang sakit itu. Fokusnya adalah pada rasa sakit keluarga korban dan kata-kata terakhir dari seorang pembunuh. Perusahaan produksi milik 50 Cent, G-Unit Film and Television Incorporated, bekerja sama dengan Peacock Streaming Services untuk memproduksi sebuah serial dokumenter, membayar jutaan dolar kepada mantan istri narapidana, putrinya, anak tirinya, dan pengacara mereka benar-benar menjijikan dan tidak bisa dimaafkan. Ketika saya membaca tentang hal ini, saya merasa muak
terkejut, dan sangat terganggu. Ketika tiba waktunya bagi Rex Heuermann untuk berbicara, dia berdiri atas perintah hakim. Berdiri. Tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan sebagai tanggapan atas apa yang dikatakan di ruangan ini hari ini. Kata-kata yang akan saya ucapkan tidak ada artinya. Dan saya akan mengakhiri sampai di sini. Pada saat ini, bicara tegas. Tuan Human, seperti yang dikatakan Tuan Tierney, saya tahu Anda menyesal karena tertangkap. Saya berasumsi bahwa Anda juga menyesal atas apa yang telah Anda lakukan kepada istri dan anak-anak Anda. Apakah Anda sedikit menyesal atas apa yang Anda lakukan kepada para wanita malang dan tak bersalah ini? 8 wanita yang Anda cekik sampai mati, setidaknya 8 yang kami ketahui. Apakah Anda setidaknya sedikit menyesal atas hal itu? Ya? Ya, saya memang menyesal. Kau tahu apa? Kamu sering digambarkan sebagai pria yang sangat besar. Tapi kau adalah pria kecil yang menjijikkan dan hina jika kau memang pria. Dan kau pengecut. Sebagai akibat dari pengakuan bersalahmu atas pembunuhan tingkat pertama pada dakwaan ke-1 dalam surat dakwaan nomor 7354 tahun 24, pengadilan memutuskan bahwa kamu harus menjalani sisa hidupmu tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Terkait dengan dakwaan kedua, pembunuhan tingkat pertama, pengadilan memutuskan bahwa kamu harus menjalani sisa hidupmu tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Terkait dengan dakwaan ketiga, mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, pengadilan memutuskan bahwa kamu harus menjalani sisa hidupmu tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ketiga hukuman tersebut dijalankan secara berturut-turut. Terkait dengan dakwaan ke-7, pembunuhan tingkat 2, pengadilan memutuskan bahwa kamu harus menjalani hukuman penjara dengan jangka waktu tidak tertentu minimal 25 tahun dan maksimal seumur hidup. Terkait dengan dakwaan ke-8, pembunuhan tingkat 2, pengadilan memutuskan bahwa kamu harus menjalani hukuman penjara dengan jangka waktu tidak tertentu, minimal 25 tahun dan maksimal seumur hidup. Terkait dengan dakwaan ke-9, pembunuhan tingkat 2, pengadilan memutuskan bahwa kamu harus menjalani hukuman penjara dengan jangka waktu tidak tertentu, minimal 25 tahun dan maksimal seumur hidup. Dan terakhir, terkait dengan dakwaan ke-10, pembunuhan tingkat 2, pengadilan memutuskan bahwa kamu harus menjalani hukuman penjara dengan jangka waktu tidak tertentu, minimal 25 tahun dan maksimal seumur hidup. Semua hukuman tersebut dijalankan secara berturut-turut. Tuan Cini, terkait dengan dakwaan ke-4, ke-5, dan ke-6. Kami mengajukan permohonan untuk membatalkan dakwaan yang mulia setelah hukuman itu dipenuhi. Permohonan itu dikabulkan. Akan dijemput oleh instansi lain. Ada lagi tuan-tuan? Tidak ada. Tuan Brown, bawa dia keluar dari sini. Satu orang yang terlihat tidak hadir dalam sidang vonis hari ini adalah mantan istri Rex Heuermann, Asa Ellerup. Saya berbicara dengan pengacara Ellerup, Bob Macedonio, sebelum sidang vonis mengenai keputusannya untuk tidak hadir. Dia tidak akan pergi besok, dia baik-baik saja. Dan alasan dia tidak pergi besok, dia percaya dan memang seharusnya begitu, bahwa besok adalah hari untuk para korban. Anda tahu, penutupan bagi mereka, akhir dari kasus ini, dan melihat semuanya diselesaikan. Dan dia tidak ingin kehadirannya di sana mengalihkan atau mengambil perhatian dari pihak yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Untuk waktu yang lama, tampaknya dia tidak percaya bahwa dia yang melakukan pembunuhan-pembunuhan ini. Saya rasa setiap istri pasti akan bertanya-tanya, pasti akan berkata, tidak mungkin ini terjadi di rumah saya tanpa saya sadari. Dan menurut saya wajar jika ada sedikit penyangkalan. Tapi dia sepertinya mulai menerima kenyataan bahwa suaminya adalah seorang pembunuh berantai. Dia sudah menerima kenyataan itu, dia memang mempercayainya. Itu adalah proses yang panjang. Selama kau tahu, kami menghabiskan hampir 2 tahun bersama dia sebelum dia sampai pada kesimpulan bahwa suaminya memang melakukan ini. Dan akhirnya pada satu titik dia memang mengakui langsung kepada istrinya bahwa dia bertanggung jawab atas 8 pembunuhan ini.
Kamu mengunjungi Rex Heuermann secara berkala, benar begitu? Saya sudah beberapa kali bertemu dengannya, menghabiskan cukup banyak waktu bersamanya. Kenapa kamu melakukan itu? Saya mewakili ASA dalam semua urusan sipil, dan ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Kamu tahu, seperti pengalihan properti dan berbagai kendaraan. Membahas dokumen perceraian dan mendiskusikan masalah-masalah itu dengan mereka, yang mana dia tidak mewakilinya. Jadi kamu tahu, Mike Brown jelas mewakili mereka dalam urusan pidana. Tapi untuk hal-hal lainnya, dia tidak mewakili. Bagaimana rasanya saat kamu masuk ke penjara Suffolk County, ke pusat tahanan, dan kamu duduk di sana bersama pria ini yang melakukan semua pembunuhan mengerikan yang tidak terpecahkan selama bertahun-tahun? Maksud saya, kamu seorang pengacara, kamu mewakili mantan istrinya, tapi kamu juga manusia, kamu tinggal di sini. Dia selalu bersikap profesional, sopan, dan pantas. Dia fasih berbicara, dan dia selalu mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang sedang kita bahas. Dan saya tidak pernah melihat sisi itu darinya. Saya tahu ada sisi lain darinya, jelas sekarang kita semua tahu itu. Tapi saya tidak pernah merasa terintimidasi atau, Anda tahu, merasa takut saat saya berada di sana bersamanya. Dan Anda tahu, sejujurnya, seperti yang saya katakan, dia fasih berbicara dan cukup ramah, serta cukup terbuka, sehingga saya bisa berbicara dengannya secara normal tentang, Anda tahu, peristiwa sehari-hari yang sedang terjadi. Jadi, begitu. Apakah dia ramah? Sebenarnya iya. Dia sebenarnya juga punya selera humor. Jadi unik untuk mengatakan itu karena Anda tahu jelas dia bertanggung jawab atas pembunuhan 8 wanita. Tapi itu sisi lain. Semoga tidak ada dari kita yang pernah melihat sisi itu lagi. Apakah terasa aneh saat Anda duduk di sana dan berpikir sendiri, orang ini ramah dan dia juga ceria atau apapun itu, tapi dia sebenarnya serigala berbulu domba? Ada sisi lain dari dirinya. Maksud saya, seaneh apa rasanya bagi Anda sebagai seorang pengacara harus duduk di sana dan menghadapi hal seperti ini? Tidak seaneh yang Anda bayangkan. Karena setelah berpraktek hukum pidana selama lebih dari 30 tahun, kami sering menghadapi hal seperti ini. Bahwa ada orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan dan keji, tapi juga berfungsi di masyarakat. Kebetulan saja dia melakukan beberapa kejahatan yang menjadi sorotan, dan semuanya adalah pembunuhan. Tapi Anda tahu, saya pernah mendudukan pembunuh lain di kursi yang sedang Anda duduki, dan Anda tidak akan tahu bahwa mereka pernah menjalani hukuman 25 tahun karena pembunuhan. Kami pernah menangani kasus hak asuh di mana kami berhasil mendapatkan hak asuh anak untuk orang-orang yang pernah dipenjara karena pembunuhan atau kejahatan lain di daerah ini. Jadi memang ada orang yang menjalani kehidupan ganda pada saat yang sama, dan Anda mungkin bahkan tidak tahu dengan siapa Anda berurusan. Kita bertemu dengan begitu banyak orang dalam sehari, kita benar-benar tidak tahu seperti apa sisa hari mereka. Sudah berapa kali kamu ke sana bersama Rex untuk berkunjung? Mungkin solusin kali, setidaknya. Sekarang, setiap kunjungan harus dilakukan di penjara negara bagian New York, tempat Heuermann akan menghabiskan sisa hidupnya membusuk di sel penjara, bekerja sama dengan unit analisis perilaku FBI saat mereka mencoba mencari tahu apa yang membuatnya menjadi monster seperti itu. Pengacara Heuermann, Mike Brown, berbicara tentang apa yang dia katakan kepada para korban ketika dia berbalik untuk berbicara kepada mereka di pengadilan. Ya, kami membahas fakta bahwa Anda tahu, sebenarnya dari sudut pandang kami, mereka adalah bagian penting dari kasus ini bisa terungkap, dalam arti mereka terus mengikuti kasus ini. Jelas, ada beberapa pergantian pemerintahan selama penyelidikan ini berlangsung. Dan saya benar-benar percaya bahwa karena keteguhan dan kegigihan mereka terhadap kasus ini, pada akhirnya hal itu menyebabkan tekanan yang jauh lebih besar, lebih banyak sumber daya yang dicurahkan, dan pada akhirnya penangkapan klien saya. Dan kemudian saya juga menambahkan fakta bahwa Anda tahu, sebelum mendalami perkara ini, sebagian besar dari kita hanya tahu apa yang kita ketahui dari membaca di media. Saya telah meninjau begitu banyak halaman berkas pengungkapan bukti. Saya benar-benar merasa seperti saya mengenal orang-orang ini, para korban ini. Dan itulah yang saya katakan kepada keluarga. Saya benar-benar merasa, meskipun saya belum pernah bertemu mereka, saya benar-benar merasa seperti saya mengenal mereka dan pernah bertemu mereka. Dan saya hanya ingin mereka tahu itu, hanya itu. Pada akhirnya, Rex Heuermann akan meninggal di balik jeruji penjara. Dan yakinlah, penyelidikan terhadap Rex Heuermann mungkin sudah selesai sejauh menyangkut kasus pembunuhan Gilgo Beach. Namun, penyelidikan terhadap Rex Heuermann masih jauh dari selesai. Bagi para korban, vonis ini menandai titik balik, saat di mana mereka bisa mulai melangkah maju sambil mengenang dan menghormati orang-orang tercinta mereka. Saya hanya ingin mengatakan bahwa setelah diberi kesempatan untuk mengatakan apa yang saya sampaikan hari ini, saya merasa jauh lebih lega dan saya punya harapan untuk sembuh.
Saya hanya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah meluangkan waktu untuk kasus ini, mendengarkan suara kami, dan memberikan kesempatan kepada ibu saya serta semua wanita lainnya untuk didengar suaranya. Ini adalah hari yang sudah lama kami nantikan, dan mulai hari ini, berhentilah menyebut namanya, berhentilah menampilkan wajahnya di mana-mana, tampilkan wajah para gadis itu, sebutkan nama mereka, dan tunjukkan bahwa kamilah yang akan terus hidup untuk mereka. Rex tidak akan pernah berarti apa-apa. Dia bukan siapa-siapa bagi kami, dan seharusnya juga bukan siapa-siapa bagi kalian semua. Jadi, apa yang akan terjadi pada Rex Heuermann sekarang? Nah, dia akan dipindahkan ke pusat penerimaan di sistem penjara negara bagian New York. Dari sana, dia akan dipindahkan lagi ke penjara dengan keamanan maksimum lainnya. Tapi penyelidikan terhadap Rex Heuermann masih jauh dari selesai, dan kami akan terus memantau untuk memberitahu Anda apa yang terjadi. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini yang kami siarkan dari Suffolk County, Long Island. Saya Anjanette Levy, sampai jumpa di sini lain waktu.